Makanya ketika kita bermaksiat, ketika kita menyesal, maka obat yang pertama ketika selesai kita maksiat, maka harus cepat-cepat beristighfar. Supaya apa? Supaya hati kita tidak mati, sehingga kita tidak merasakan yang namanya penyesalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Masjid Muhammad Al-Fatih, Istiqomah Jannah. Teman-teman, hari ini kita bersama Ustadz Fatir. Beliau adalah alumni dari Jamiah Islam Madinah. Dan hari ini beliau mengajar di Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol tentang hati. Tapi sebelum itu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah. Ustadz boleh dideketin aja mic-nya Ustadz biar kedengeran lebih kencang. Gini Ustadz, kita hari ini pengen ngobrolin soal hati Ustadz. Jadi pertanyaan dari kami gini Ustadz, seberapa penting sih hati bagi manusia? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ustadz, yang pertama, hati itu termasuk sesuatu yang paling penting buat kita ya Ustadz. Kenapa? Karena hati ini adalah inti dari kehidupan kita. Okay. Kalau kita nggak ada hati, mungkin sekarang kita sudah menjadi jasad di atas tanah. Atau bisa disebut juga sebagai jantung. Tapi yang dimaksud dengan hati, yaitu bagaimana hati kita ini membuat kita selalu berbuat dengan yang baik-baik. Oke. Ya. Jadi kita nggak membahas tentang jantung ketika jantung kita itu hidup atau tidak, tapi kita membahas kalau hati kita ini rusak, bagaimana dengan tubuh kita. Kalau hati kita sehat itu bagaimana dengan tubuh kita. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, beliau pernah berkata, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada satu gumpalan. Kalau gumpalan itu rusak, maka semuanya akan rusak. Kalau gumpalan itu benar, sehat, maka semuanya akan sehat. Apa itu gumpalannya? Yaitu hati. Hati Ustadz. Makanya hati itu kalau kata Abu Hurairah, kalau hatinya benar, dia akan menunjukkan sesuatu yang baik-baik. Kalau hatinya rusak, maka semuanya akan menunjukkan kepada sesuatu yang rusak juga Ustadz. Mungkin Ustadz boleh di-spill apa sih ciri-ciri daripada hati yang mati, hati yang sakit, hati yang sehat. Mungkin ada tanda-tanda yang mungkin bisa diketahui sehingga kita bisa merasakan, oh hatiku mulai sakit, oh hatiku sekarang lagi hidup-hidupnya nih, oh ternyata hatiku sudah mati, serasa sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Mungkin ada ciri-ciri khusus yang bisa disebutkan Ustadz? Jadi Ibnul Qayyim ini pernah bilang Ustadz, iya, bahwa hati itu terbagi jadi tiga. Okay. Yang pertama hati yang sehat. Nah hati yang sehat itu seperti apa? Hati yang dimana hatinya itu selalu berkecimpung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ingat kepada Allah, cinta kepada Allah. Jadi hatinya itu selalu menunjukkan kepada sesuatu yang baik-baik. Oke. Seperti berzikir dengan mengucapkan yang baik-baik dan lain sebagainya. Seperti itu Ustadz. Itu yang hati yang sehat. Hati yang sehat juga itu bisa dilihat Ustadz. Gimana? Seperti ibarat kata kita mencintai seseorang. Okay. Kita bisa melihat orang itu mencintai atau tidak. Iya. Itu bisa dilihat dari pergerakannya. Termasuk dari matanya. Bahkan Ibnul Qayyim itu pernah bilang mata itu seperti cerminnya hati. Kalau mata itu menunjukkan ketidaksukaan, maka sebenarnya itu hatinya lagi nggak suka. Oke. Kalau matanya itu lagi suka, maka hatinya juga suka. Nah itu salah satu contoh hati yang sehat. Seperti orang yang mencintai dalailul hubbi la yukhfa ala ahadin. Jadi orang-orang yang mencintai itu nggak bakal bisa disembunyikan. Seperti orang yang membawa minyak wangi, kemudian wanginya itu menyerbab. Oh, menyebar gitu. Iya betul. Jadi walaupun disembunyikan bagaimanapun, dia akan terus menampakkan baunya, menampakkan bahwa dia itu cinta, bahwa dia itu hatinya sedang sehat. Itu hati yang pertama. Hati yang kedua, hati yang sakit Ustaz. Oke, gimana hati yang sakit Ustaz?
Bagaimana hati yang sakit, yaitu ketika dia diajak ke maksiat dia ikut, Iya. diajak kebaikan dia juga ikut. Bagaimana kedua posisi ini yang paling dekat yang mana? Mm-mm. Kalau dia hatinya paling dekat yang sehat, ngajak kebaikan, maka dia lagi sehat. Sehat. Cuman kalau lagi sakit, dia ngikut yang maksiat. Maksiat. Jadi hati yang sakit itu paling dekat yang mana, maka dia akan ikut. Itu hati yang sakit. Gampang terombang-ambing berarti gitu ya. Ya bahasanya labil ya. Labil, Labil. benar-benar. Tapi kalau hati yang mati, Ustaz. Hati yang mati ini yang hati di mana dia selalu mengarahkan kepada yang maksiat-maksiat, yang buruk-buruk, sampai ketika dia berbuat maksiat, dia akan tidak merasakan apapun, tidak pernah menyesal. Contoh seperti orang-orang yang ketika sering terus, orang yang kalau maksiat itu pertama-tama pasti yang namanya merasakan penyesalan, Ustaz. Benar-benar. Tapi kalau udah keseringan, membuat hatinya makin mati, makin keras, dia lama-lama, ini pekerjaan yang biasa, perbuatan yang biasa, maka dia tidak akan merasakan yang namanya penyesalan, Ustaz. Iya, emang kadang kalau kita baru melaksanakan kemaksiatan itu nyesek di dalam diri. Iya. Nyesek, rasa kayak dada itu buat napas aja sesek karena kepikiran terus sampai kadang mungkin nggak bisa tidur. Betul, Ustaz. Di awal-awal dia berbuat maksiat, tapi kalau udah terbiasa, hari ini maksiat, besoknya maksiat lagi, besoknya lagi, udah biasa, ini juga kemarin aku lakukan gitu kan. Nah, bener Ustaz, memang kerasa banget sih. Betul, Ustaz. Jadi makanya ketika kita bermaksiat, ketika kita menyesal, maka obat yang pertama ketika selesai kita maksiat, maka harus cepat-cepat beristighfar. Supaya apa? Supaya hati kita tidak mati, sehingga kita tidak merasakan yang namanya penyesalan. Sehingga penyesalannya itu nanti ditunda sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Kemudian apa pengaruh hati yang rusak, Ustaz? Pengaruh hati yang rusak salah satunya, Ustaz, membuat seseorang yang salah satunya yang tadi sudah disebutkan, tidak pernah menyesal melakukan perbuatan, nanti ujung-ujungnya semua badan kita itu juga merasakan yang namanya sakit. Contoh, ketika kita maksiat, sesungguhnya kita maksiatnya itu menzolimi diri kita, sehingga membuat diri kita itu menjadi gampang sakit. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Ngeri-ngeri sedap gitu ya, Ustaz ya. Kalau hati kita mati, ya Allah, nggak bisa lagi menikmati manisnya baca Quran, manisnya zikir, manisnya sholat, ya Allah. Semoga selalu menghidupkan hati kita. Nah ini Ustaz, bagaimana cara untuk orang-orang yang mungkin hatinya sakit, untuk orang-orang yang hatinya udah mulai mati, menghidupkannya kembali, gitu. Gimana caranya, Ustaz? Jadi salah satu caranya itu, walaupun kita sudah sering bermaksiat, jadi dulu ada cerita, Ustaz, ada seseorang yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian dia niat bertaubat. Yang pertama, niat dulu untuk bertaubat. Nah, ketika dia sudah niat, maka datangilah ke tempat yang menunjukkan dia sebagai tempat yang baik. Nah, dari cerita ini, 99 dia sudah membunuh 99 orang. Ketika dia ingin bertaubat, tapi dihalangi oleh seseorang, dia bertanya, apakah ketika saya sudah membunuh 99 orang, apakah taubat saya sudah diterima? Kemudian tidak diterima. Akhirnya orang yang ini, ulama yang ini malah dibunuh. Jadi genaplah 100. Kemudian dia akhirnya pergi ke ulama selanjutnya. Dia bilang, ulama tersebut bilang, kamu bisa taubat, kamu bisa diampuni semuanya, kamu harus pergi ke tempat yang ini, yaitu ke tempat yang baik-baik. Nah, dari sini kita bisa mengambil bahwa niat saja tidak cukup. Ketika kita niat untuk taubat, maka kita harus mendatangi tempat-tempat yang bisa menambah keimanan dan membuat kita jadi lebih baik. Seperti itu, Ustaz. Berarti kita harus action juga gitu, Ustaz, ya. Juga. Menjemput kebaikan, tidak hanya jaga gawang kemudian menunggu kebaikan itu datang kepada kita. Betul, ya kalau bisa hijrah, bertemu dengan orang-orang baik, dan ya kurang lebihnya nanti pasti kita akan
terpengaruh gitu Ustaz dengan Betul, Ustaz. kebaikan-kebaikan. Tapi Ustaz makasih banget atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil manfaat daripada video ini. Teman-teman boleh share video ini seluas-luasnya, dipotong-potong, kemudian dibagikan kepada keluarga, kepada sahabat. Yuk kita ngaji bareng di Masjid Muhammad Al-Fatih. Masjid Muhammad Al-Fatih, Istiqomah, Jannah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair, Ustaz.